Kamu mau pergi, mau pulang, terserah. Kamu itu ya, marah mulu kerjaannya. Ya orang jadi nggak betah lah di rumah. Istri saya mau kasih nasihat sama saya, ya saya pikirkan saya laki-laki harus di atas perempuan. Dan menurut saya, kebetulan saya orang Chinese, ya saya suami itu kan segala-galanya lah gitu. Perempuan taunya di rumah aja gitu. Karena uang banyak, saya nggak terlalu menghormati istri saya. Kelas 3 SD, papa dan mama saya bercerai, sehingga saya fatherless dan motherless. Di rumah saya itu selalu ada yang namanya judi. Dan sampai besar judi itu merupakan satu kebiasaan saya. Karena pinter cari uang, ya pinter main judi juga, tapi akhirnya di tahun 90 itu habis semua. Kamu mau pergi, mau pulang, terserah. Lihat tuh anak-anak, gak ada yang keurus gara-gara kamu. Jadi kalau dari pihak keluarga mereka udah setuju bahwa kita pisah. Jadi kakak-kakak setuju, terserah saya dan mama juga terserah anak-anaknya. Cuman saya punya prinsip satu. Sebelum saya menikah, saya udah tahu latar belakang keluarganya. Sampai saya mau cerai pun, saya bilang, kalau saya cerai sama suami saya, apa nanti anak saya? Aku putuskan, aku nggak akan cerai. Aku yakin nanti seterusnya generasi saya nggak akan cerai. Nah itu aku pegang. Yang namanya turunan kawin cerai nanti anak saya juga ikut. Ya aku pertahankan. Tapi di sisi lain aku punya ego satu, keras. Kalau saya cerai, yang paling bahagia nomor satu saya. Karena apa? Saya bebas dari masalah. Yang menderita anak-anak saya. 3 anak saya akan menderita. Apalagi yang 1 masih TK. Ini juga menderita suamiku, sangat menderita. Karena aku tahu dia sayang anak. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan keluarga saya utuh, ya aku bilang aku gak mau lama. Kedua, tolong beri saya kekuatan untuk saya bisa apa. Dan aku ambil keputusan, aku akan doa tepat di jam 12 malam. Dan aku yang memang stres gak bisa tidur kan, itu saya lakukan, wah lama juga. Tiba-tiba mulai berubah nih. Buat saya juga, karena udah cuek kali ya masa bodoh gitu. Tiap pulang gue cuek, kayak cuek aja. Karena aku gak layanin, mau makan ya ada pembantu. Sampai satu saat ada teguran di hati saya. Itu teguran keras banget. Terjadinya masalah saya itu bukan dari andil dia juga, saya ada. Jadi saya koreksi diri dulu, saya harus berubah, saya harus menyadari kesalahan saya. Walaupun dalam hati saya nggak pernah berbuat salah, itu bohong. Doa Bapa kami itu yang saya pegang. Ampunilah kesalahan kami, tapi kok saya nggak mau ngampuni. Jadi saya bilang, Tuhan ampuni saya dulu. Sebelum suami saya bertobat, saya yang terlebih dahulu minta maaf sama Tuhan. Firman yang menguatkan saya untuk bisa buat menghadapi semua masalah saya yang berat, saya sangat berat. Saya hanya megang satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13, di mana mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan tangannya akan menopang kita. Itu yang menguatkan saya bahwa apapun masalah kita, kalau kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita untuk pertobatan keluarga, kita harus dekat kepada yang di atas dan memegang ayat itu. Ya berjalannya waktu pelan-pelan, aku lihat udah ada perubahan. Ya kita terima, ya aku terima padanya dengan ancur-ancuran. Saya minta maaf sama istri saya, minta maaf sama mertua saya. Bahkan saya juga minta maaf sama anak-anak saya, Pak.
ketiga anak-anak saya semua saya minta maaf. Komitmen bahwa sampai hari ini saya tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Sejak hari itu, Pak. Untuk para ibu, para istri, kalau memang rumah tangga kita dalam masalah apapun, suami gimana atau anak pun gimana, nomor satu kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, apalagi ego sendiri. Itu akan merusak diri sendiri, akan menambah kepahitan, dan masalah akan tambah ruwet, akhirnya malah bubar. Ya, kalau untuk yang judi, ya karena saya sendiri lahir, orang tua saya punya meja judi, semua orang kakek saya judi. Itu sesuatu yang menurut saya akar dari segala kejahatan. Sebaiknya hindari judi, kita bekerja yang normal. Pasti Tuhan berikan upah buat kita. Kita mungkin hidup banyak masalah, punya 1000 masalah. Tapi percayalah, dalam 1000 masalah pasti ada 1000 kemenangan. Karena Tuhan menyertai kita. Apapun yang buruk yang kita hadapi hari ini, pasti ada kebaikannya buat kita.